dan doa, sekali tempat sekali doa, dan doa itu akan menyatu di bilah pusaka tersebut. Oke. Dan ada orang yang bilang kayak gini, Kang, energi pusaka itu bisa diambil tidak menjadi sebuah pusaka begitu. Kalau misal ada orang yang bisa menarik energinya, sama aja dia tidak menghormati sang empu. Dia tidak menghormati saat membuat pusaka itu. Membuat pusaka itu tidaklah mudah, perlu puasa, wirid, dan doa, dan bahan pun susah begitu. Kalau ada orang yang bisa ampuh untuk mengambil kekuatannya itu, berarti sama aja dia melanggar, ya, melanggar karya sang empu zaman dahulu ya. Karena empu zaman dahulu itu memiliki kekuatan tersendiri atau kekuatan spiritual ya. Jadi misal sampai ada yang bisa mengambil kekuatannya itu, sama aja melanggarnya ya. Itu misal kalau ada yang bisa, itu jangan diulang kembali. Atau kalau ada yang pusaka Halo Sobat Tosanaji Nusantara, kembali lagi di channel Budi Tosanaji Nusantara. Oke, jadi gini, banyak seseorang yang meng-WA saya, Kang, apakah benar pusaka itu memiliki kodam atau kekuatan yang ada di dalamnya? Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang pusaka, apakah benar ada kodamnya atau tidak ya. Karena di WA ini banyak yang tanya tentang kayak gitu, tapi hanya cuma satu yang saya tempelkan sini ya, karena masih banyak lagi. Oke, jadi tentang beliau tanya pada saya itu, apakah benar pusaka itu memiliki kodam atau kekuatan. Kalau dibahas secara ilmiah ya, salah nalar itu susah. Tapi kalau kita dengan ikatan batin atau spiritual, itu memang memiliki energi. Jadi contohnya kayak gini, hebat. Jadi seperti batu baterai ya, batu baterai ABC itu yang kecil itu saat kita lihat itu nggak ada apa-apanya, nggak nampak itu ada energinya atau ada listriknya, itu nggak nampak. Tapi kita saat taruh batu itu ke center, kita masukkan ke center ya. Ya contohnya ini contohnya center ya, kita masukin center, dan lampu itu akan menyala saat kita tekan tombol on off ya, on nyala. Saat kita baterai itu kita lepas, center itu otomatis mati. Nah, itu juga seperti layaknya pusaka ya. Pusaka itu memiliki energi, tapi energi spiritual, bukan energi listrik ya. Kalau listrik itu di batu ABC itu energi listrik. Itu sama halnya, kita tidak bisa melihat listrik itu memancarkan ya saat kita menaruh di sini, di center itu, maksudnya ini center. Jadi tidak nampak itu loh, listriknya gimana bentuknya nggak nampak ya. Sama halnya kayak pusaka. Pusaka itu energinya itu tidak nampak, tapi bagi seorang spiritual yang sudah menyelaraskan ke si pemiliknya itu akan bisa merasakan dan bisa melihatnya. Jadi intinya itu orang-orang tertentu yang bisa melihat pusaka itu memiliki energi atau tidak, itu hanya orang tertentu ya, hanya orang yang berspiritual yang tinggi dan yang utama ya, yang sudah mendekatkan diri pada Gusti Allah Sang Maha Kuasa. Itulah. Jadi kalau cuma asal-asalan itu pada banyak orang yang tidak percaya ya. Misalnya contoh ya, ada dukun, dia melihat pusaka ini memiliki energi, wah dahsyat sekali ya. Ya kalau dukunnya itu memang dia ahli spiritual atau sudah mendekatkan diri pada Allah, itu bisa dikategorikan dipercaya juga nggak apa-apa. Tapi ya rata-rata, ya tidak bilang rata-rata ya, mayoritas ya,
Ya intinya ada yang benar, ada yang tidak gitu aja. Nanti tidak tersinggung yang ahli perdukunan ya aku tidak menyinggung ke siapa-siapa. Intinya ya juga percaya juga boleh, tidak juga boleh gitu ya. Jadi tidak semuanya dukun itu nipu, itu tidak. Ada yang jujur juga ada. Ya itu kepercayaan masing-masing juga lah. Kalau saya ini bukan dukun ya, saya cuma menjelaskan cara pusaka doang ya. Jadi menjelaskan pusaka-pusaka itu tuahnya apa, filosofinya apa, dan juga saya juga kolektor gitu. Jadi kalau masalah pertanyaan yang tadi itu menjelaskan memiliki energi atau tidak, itu jawabannya ya, memiliki energi spiritual intinya gitu. Oke, nah, saya akan membakar dupa dulu ya. Dupa itu juga meningkatkan energi spiritual di pusaka, dan juga dupa memiliki aroma wangi untuk menetralisir energi-energi negatif yang ada di ruangan rumah atau di bilah pusaka begitu. Doa untuk membakar dupa, kita panjatkan atau doakan. Cara Jawa juga bisa, cara Arab juga bisa. Arab misalnya kita Al-Fatihah aja 3 kali gitu. Kita saat membakar dupa kayak ini. Oke. Saat dupa menyala gini ya, kita bacakan Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita bacakan Al-Fatihah, kita tiupkan ke dupa ini. Ini karena anginnya kenceng, jadi ada yang satu tidak terbakar, harusnya terbakar semuanya. Kita saat membacakan Al-Fatihah itu sama halnya doa itu menyatu di asap ini dan akan mengarah ke atas. Jadi langsung ke Sang Maha Pencipta. Kita berdoa ke Gusti Allah atau Sang Maha Pencipta ya. Kita bacakan doa itu cukup 1 kali saja. Yang sudah sering ya, kalau yang baru pemula itu 3 kali. Dulu saya bacakan 3 kali ya. Al-Fatihah 3 kali. Terus ya mau diembel-embelin pakai bahasa Jawa juga apa-apa. Jadi niat ingsun ngobong dupa kemudian dibingki angkasa, muga saged barokah kula lan sak keluarga, muga diparingi lancar rezekine lan muga diparingi lancar lipados sandang pangananipun. Terus Al-Fatihah ya 3 kali. Itu juga bagus kalau orang Jawa ya. Kadang ada yang orang Indonesia atau orang bahasa Indonesia lah, maksudnya orang Jawa Barat itu, jadi orang Jakarta lah gitu kan, ada yang nggak bisa bahasa Jawa, itu bisa menggunakan bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Yang penting utamakan Al-Fatihah pertama, terus Al-Fatihah yang terakhir, yang penutupan lah, untuk membuat dan menutup. Dan kita terus bacakan doa ya, begitu. Dan juga banyak orang yang bilang membakar dupa itu musyrik. Sekarang saya garis keras atau garis kerasi ya, maksudnya garis kerasi, dupa musyrik itu bagi orang-orang tertentu ya, tidak semuanya. Jadi misal dupa musyrik itu musyriknya dari apanya ya, kan ini pewangian. Bahkan dupa ini yang saya beli ini juga dari Saudi Arabian ya, walaupun ya saya nggak sepenuhnya percaya ini buatan Arab Saudi, juga nggak sepenuhnya ya, karena di logo dupa itu ada tulisannya made in Saudi Arabian ya. Tapi ya mungkin itu buatan Indonesia juga nggak tahu ya. Tapi memang di Arab Saudi memang ada dupa. Saya pernah lihat di YouTube yang lain ya. Di sana juga ada buhur, ada dupa, ada kamenyan. Nah, pertanyaan yang musyrik itu apanya? Atau mungkin dia punya bisikan tertentu ya, mungkin membakar wewangian itu musyrik ya. Tapi kalau bagi saya tuh wewangian itu menetralisir energi negatif loh hasilnya.
Misal kita membakar durak gini, energinya itu kalau kita rasa itu sangat bangkit atau sangat terasa gitu loh, gitu. Jadi untuk mendatangkan energi yang positif, yang penting kita membacakan Al-Fatihah itu sudah mendatangkan energi yang positif ya. Oke, kalau masalah ini nanti bisa viral karena musyrik ya, mohon maaf ya, mohon maaf. Mungkin sampean beda aliran mungkin ya. Ya banyak sekali yang bilang musyrik pada saya itu, bakal dupa musyrik, bakal kamenyan musyrik. Kalau saya bertemu orang itu ya monggo-monggo aja, saya mungkin akan menyingkir karena mungkin sifat dia beda sama saya. Karena teman saya juga banyak yang ustadz, yang kiai, dia saat membaca doa dia membakar dupa loh, dan juga membakar kamenyan. Yang intinya juga sama, untuk menetralisir energi negatif biar energi menjadi positif begitu. Jadi ya maaf sekali kalau saya bakar dupa ini bilang musyrik ya. Oke, intinya aliran beda-beda. Kalau masalah musyrik itu musyrik dari mananya, di Arab Saudi juga banyak yang bakar kamenyan dan dupa. Yang penting tetap kita menyembah sama Gusti Allah Sang Maha Pencipta begitu ya. Oke, kembali lagi di pembahasan pusaka tadi ya. Pusaka memang memiliki energi spiritual ya, intinya energi spiritual. Jadi tidak nampak gitu. Jadi bagi orang awam itu tidak nampak. Tapi kalau bagi orang yang paham, yang tahu, energi pusaka itu nampak ya. Begitu. Jadi hargailah orang yang bisa melihat energi spiritual atau energi pusaka yang nampak, karena banyak orang yang tidak mempercayai. Misalnya saya ngecek kayak gini ya, ini energinya positif, tapi di penonton ini mungkin ada yang bilang ya tidak percaya ya, karena mungkin belum merasakan sendiri gitu. Jadi harusnya diasah dulu, asah rogo, asah jiwa, yang artinya mengasah diri kita dari hal-hal negatif dulu supaya kita semakin tajam begitu. Jadi pusaka itu memiliki energi spiritual. Maka Sang Empu dulu menciptakan itu menggunakan ribuan doa, sekali tempat sekali doa, dan doa itu akan menyatu di bilah pusaka tersebut. Oke. Dan ada orang yang bilang kayak gini, Kang, pusaka, energi pusaka itu bisa diambil tidak? Itu bagi saya ya, yang saya pelajari sekarang ini, mau diambil atau tidak itu ya bisa jadi bisa, tapi kalau saya 99% itu tidak bisa diambil. Kenapa? Kan doa yang sudah ditanam, dipanjatkan di bilah pusaka itu tidak bisa diambil. Kan itu kan doa. Jadi doa itu membentuk pusaka. Saat Empu dulu menempa, itu ada doa-doa tertentu untuk menyatukan atau melaraskan energi doa buat pusaka. Jadi kalau misal ini diambil bisa atau tidak, bagi saya kurang yakin kalau ini bisa diambil. Atau mungkin ada orang yang ahli bisa untuk mengambil energi atau tuahnya, aku juga nggak tahu. Tapi kalau cara saya yang pelajari, ini kan sudah ada doanya, dan doa itu sudah penguncian atau sudah dikunci menggunakan bilah pusaka begitu. Jadi Sang Empu itu membuatnya sepenuh hati dengan ikhlas, memanjatkan doa dan puasa tirakat tertentu untuk menjadi sebuah pusaka begitu. Kalau misal ada orang yang bisa menarik energinya, sama aja dia tidak menghormati Sang Empu. Dia tidak menghormati saat membuat pusaka itu. Membuat pusaka itu tidaklah mudah, perlu puasa, wirid, dan doa, dan bahan pun susah begitu. Kalau ada orang yang bisa ampuh untuk mengambil kekuatannya itu, berarti sama aja dia melanggar ya, melanggar karya
sang empu zaman dahulu ya, karena empu zaman dahulu itu memiliki kekuatan tersendiri atau kekuatan spiritual ya. Jadi misal sampai ada yang bisa mengambil kekuatannya itu, semacam melanggarnya ya. Itu misal kalau ada yang bisa, itu jangan diulang kembali. Atau kalau ada yang pusaka koden ya, banyak pusaka koden ada yang mengisi atau diisikan oleh sang dukun, itu mau diambil atau diserap energinya juga nggak apa-apa, karena itu kan isian. Beda dengan pusaka yang sudah ditempa oleh sang empu, beda lagi. Pusaka yang isian atau yang koden atau diisi oleh dukun itu beda lagi. Itu mau dihilangkan atau dinetralkan atau mau dibuang juga nggak apa-apa, karena kan itu energinya itu tidak selalu positif, cenderung rata-rata itu adalah energi negatif ya. Saya pernah alami ya, karena pernah saya memiliki pusaka Kamardikan ya, itu diisi kekuatan atau diisi doa-doa oleh dukun ya, maaf sama dukun. Waktu itu masih percaya sih saya ya dukun. Itu yang awalnya damai-damai aja rumah itu, saat diisi kekuatan itu atau diisi doa-doa itu menjadi gaduh atau panas tempat itu, dan cari rezeki itu susah atau dipersulit gitulah. Nah waktu itu saya kembali lagi ke dukun itu, saya tanyakan, "Kang, ini kenapa kok pusaka saya jadi aneh rasa-rasa?" Dukun itu bilang, "Ya saya nggak tahu, yang penting ini sudah saya isi kekuatan atau isi energi." Begitu jawabannya. Dan waktu itulah saya untuk memutuskan melarung atau membuangnya ke laut ya, karena di Jogja itu lautnya hanya di Parangtritis, dan saya melarungnya di Parangkusumo. Itu saya buang ya, tapi buangnya itu bukan semata-mata untuk terus kita lempar tuh enggak. Kita tetap mengajarkan doa semoga pusaka ini damai di tempatnya gitu ya. Kan kita membuang, jadi sama aja membuang energinya itu juga, biar dia balik ke tempat asalnya. Misal yang ditarik sang dukun itu jin, wah itu parah sekali itu. Makanya kita tetap mendoakan, kalau kita larung itu juga mendoakan ya. Ya ambil positifnya aja ya. Oke, bagi di pusaka yang buatan empu asli. Ini buatan empu asli ya. Jadi kalau empu asli itu usahakan jangan di pekonah atau bahasa Jawa atau dibuat-buat gitu, atau dibuat mainan lah, jangan ya, karena empu asli itu sangat sakral untuk buat main-main. Jadi yang paham-paham aja kita bermain pusaka yang sepuh, kita yang paham-paham aja. Jadi jangan main-main itu. Oke, ini saya buka ya, ya sebagai contoh ya, buatan empu zaman dulu. Oke, nah pusaka buatan empu zaman dulu, pusaka yang koden itu pembuatannya itu secara kasar ya. Ya juga ada yang halus. Itu yang koden itu yang dibilang Kamardikan, yang Kamardikan koden. Itu cenderung buat isian-isian para dukun-dukun ya. Oke, yang koden-koden itu buat dukun. Ya sampai boleh mau percaya dukun ya juga boleh, mau percaya sang empu dulu juga boleh. Itu hak masing-masing ya. Intinya saya cuma membahas pusaka ini ada energinya enggak, ini emang ada energinya ya, ini ada energi spiritualnya. Jika ditanya energinya bentuknya apa ya, energi itu bentuknya cuma gumpalan energi itu, jadi nggak bisa secara membentuknya gimana itu susah, itu cuma gumpalan gitu energinya ini. Dan energi itu hanya warna, kita bisa melihatnya itu saat malam hari ya. Kita olah rasa puasa dulu, dan kita memanjatkan doa untuk membuka mata batin kita melihat pusaka ini apakah warna energinya itu begitu. Jadi kembali ke di pembahasan tadi ya, ini memang ada energinya. Jadi pusaka yang sepuh, yang otentik
yang estimasi Mataram, Mojopahit, bahkan Singosari itu memiliki energi spiritual yang sudah melekat ya gitu. Jadi misal ada orang yang ngambil itu ya mungkin terlalu berani ya yang mengambil energinya itu, sama aja dia tidak menghormati sang empu yang membuatnya. Sang empu itu membuatnya sangat susah sekali, bahkan kita sendiri pun membuatnya tuh butuh waktu lama, apalagi kita bisa mengajarkan doa itu begitu ya. Mungkin pembuatannya zaman sekarang lebih enak sih karena lebih modern, ada alat-alat tertentu, tapi zaman dulu kan tidak ada, bahkan palu itu ada apa enggak gitu loh. Jadi menghormati sang empu aja, misal kayak gini tuh jangan dipokoknya, jangan terus diambil energinya taruh ke badan, jangan. Jadi ini biarkan energi selaras di sini aja atau selaraskan ke diri kita, tapi tidak mengambilnya, jangan ya, karena ini sudah ceritanya sudah patrem atau sudah tenang energinya itu di dalam pusaka ini begitu ya. Bagi pusaka-pusaka yang lain ya, karena buatan sang empu dulu memang luar biasa dahsyat energinya, harus bisa kita rasakan begitu. Oke, inilah pembabaran video kali ini ya. Semoga Sobat Tosan Aji paham yang tadi tanya apakah pusaka ini memiliki kodam atau energi atau kekuatan. Itu jawabannya adalah ada ya, ada begitulah. Oke, salam rahayu, salam pecinta Tosan Aji Nusantara, salam sejahtera, bangkit Tosan Aji Nusantara. Saya Budi Tosan Aji Nusantara mengucapkan terima kasih yang sudah like dan subscribe video ini. Semoga yang lain pengikut yang sudah mengikut saya bisa mendapatkan pusaka-pusaka yang lebih baik dan bisa menambah berwibawa gitu. Salam rahayu, salam pecinta Tosan Aji Nusantara, salam sejahtera.